Maudy lahir dengan nama Ayunda Faza Maudia di Jakarta pada 19 Desember 1994. Ia merupakan putri sulung dari pasangan orang tua Didit Jasmine R. Irawan dan Muren Murjoko. Maudy memiliki seorang adik bernama Amanda Kairunisa yang juga telah beberapa kali tampil sebagai aktris film. Maudy memiliki hobi membaca sedari kecil. Ia belajar dan membaca di usia 3 tahun. Maudy menempuh sekolah dasar di SD Al-Azhar hingga kelas 2, lalu pindah ke sekolah interkultural Mentari hingga lulus SMP. Awalnya ia memiliki kendala bahasa dan harus beradaptasi menggunakan bahasa Inggris di sekolah internasional. Setelah penampilan debutnya di film Untuk Rena, Maudy berhenti sejenak dari dunia hiburan dan fokus pada pendidikannya. Maudy melanjutkan SMA di British School Jakarta. Saat itu ia menjabat sebagai ketua OSIS. Pasca kelulusan sekolah menengah, Maudy diterima di Universitas Oxford, Inggris dan mengambil jurusan PPE, Filosofi, Politics, dan Economics. Ia memulai studi pada September 2013 dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, Maudy melanjutkan kuliah untuk gelar S2 dan berhasil diterima di 2 universitas ternama dunia, yaitu Universitas Harvard dan Universitas Stanford. Ia memutuskan untuk kuliah di Universitas Stanford dan lulus pada tahun 2021 dengan gelar ganda untuk jurusan bisnis dan pendidikan. Debutnya dalam dunia hiburan tanah air diawali lewat film Untuk Rena yang dibintanginya bersama Surya Saputra pada tahun 2005. Karena perannya tersebut, Maudy dianugerahkan penghargaan aktris utama terpilih oleh Festival Film Jakarta 2006 di saat usianya yang baru menginjak 11 tahun. Ia juga dinominasikan dalam MTV Indonesia Movie Award 2016 untuk kategori Most Favorite Rising Star. Selain mengawali karir sebagai aktris, ia juga merilis buku pertamanya yang berjudul A Forest of Fables. Buku tersebut berisi 17 dongeng pendek tentang satwa-satwa di hutan. Pada tahun 2019, Maudy kembali mendapatkan peran di film produksi Miles Films yang merupakan sequel film Laskar Pelangi berjudul Sang Pemimpi. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai gadis Melayu bernama Zakia Nurmala. Ia juga menyanyikan salah satu soundtrack yang berjudul Mengejar Mimpi. Pada tahun 2011, setelah memerankan anak umur 11 tahun dan gadis SMA Pujian Hati di film Sang Pemimpi, Maudy Ayunda hadir dalam film karya Aditya Gumai Rumah Tanpa Jendela sebagai Andini kakak Aldo yang diperankan oleh Emir Mahira. Ia juga beradu akting dengan Irfan Bahdin dan Kim Jeffrey Kurniawan dalam film Tendangan dari Langit. Kemudian pada tahun berikutnya, Maudy bermain dalam film Malaikat Tanpa Sayap yang dibintanginya bersama Adipati Dolken. Tak hanya berkarya di dunia seni peran, Maudy merilis album debutnya yang berjudul Panggil Aku pada tahun 2011. Dalam album yang berisi 10 lagu ini, Maudy memasukkan salah satu lagu ciptaannya yang berjudul Tetap Bersama. Salah satu single yang berhasil menjadi hits adalah lagu yang berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Karir menyanyinya tidak berhenti sampai di situ. Dalam film terbarunya Perahu Kertas, Maudy juga didapuk untuk mengisi soundtrack film yang berjudul sama, yaitu Perahu Kertas ciptaan Dewi Lestari. Lagu tersebut berhasil membawanya sebagai pendatang baru di dunia musik. Ia dinominasikan dalam Anugerah Musik Indonesia 2013 untuk kategori pendatang baru terbaik dan karya produksi original soundtrack terbaik. Pada tahun 2014, Maudy berduet dengan penyanyi yang bertempat tinggal di Amerika, David Choi, dan mengeluarkan lagu berjudul By My Side. Pada tahun 2015, Maudy merilis album keduanya yang bertajuk Moments. Berbeda dari album sebelumnya, album ini memiliki lirik yang lebih dewasa dengan lagu-lagu yang memiliki cerita yang sedih. Album ini juga masuk dalam nominasi album pop terbaik dan album terbaik di Anugerah Musik Indonesia tahun 2015. Di tahun tersebut pula, ia bermain dalam film arahan Hanung Bramantyo yang berjudul 2014, Siapa di Atas Presiden. Film aksi yang direncanakan tayang pada tahun 2014 itu disutradarai oleh Hanung bersama Rahabi Mandra. Pada tahun 2017, Maudy memerankan seorang penulis buku bernama Trinity dalam film arahan Rizal Mantovani berjudul Trinity The Naked Traveler. Pada tahun 2018, Maudy kembali merilis album ketiganya yang berjudul Oksigen. Album yang merupakan rilisan ketiga setelah Panggil Aku dan Moments ini
ini melibatkan Maudy dalam berbagai hal, seperti pembuatan lagu dan penulisan lirik. Kemudian Maudy menerbitkan buku pertamanya, Dear Tomorrow Notes to My Future Self, yang membahas seputar opini dan pengalamannya tentang menjadi diri sendiri, mimpi, cinta, dan mindset. Buku tersebut juga berhasil menjadi penjualan terlaris di berbagai toko buku. Pada tahun 2019, Maudy menerbitkan 2 buku cerita anak-anak yang berjudul Kina Story. Cerita dalam buku tersebut pertama kali ditulis pada saat ia berusia 10 tahun. Kemudian ia tulis kembali sehingga menghasilkan cerita baru. Di tahun yang sama, Maudy dipercayakan untuk memerankan Hasri Ainun Besari remaja dalam film Habibie dan Ainun 3 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film tersebut rilis tepat di hari ulang tahunnya yang ke-25. Pada tahun 2019, Maudy merilis single Goodbye yang merupakan pesannya untuk berpamitan sebelum keberangkatan ke Amerika dalam melanjutkan pendidikan. Maudy diumumkan membintangi film Lost Man Bubroto yang diadaptasi dari seri televisi Lost Man yang disutradarai Iva Isfansyah dan Edi Cahyono. Ia juga menulis dan membawakan jalur suara film tersebut dengan berkolaborasi bersama Danila Riyadi. Maudy Ayunda menikah dengan Jesse Jisek Choi, seorang pengusaha keturunan Korea berkebangsaan Amerika Serikat yang ia temui ketika menempuh pendidikan magister di Sekolah Bisnis Pasca Sarjana Stanford. Jesse menetap di Indonesia sejak akhir 2021 dan menjadi mualaf sejak Maret 2022. Akad nikah berlangsung pada Mei 2022 di kediaman Maudy Ayunda. Selain membangun karir dalam dunia hiburan, Maudy juga menarik perhatian pada dunia sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan anak muda. Pada tahun 2015, ia mendampingi Perdana Menteri Inggris David Cameron saat mengunjungi Jakarta. Maudy juga terlibat dalam kampanye perbudakan modern yang meliputi kerja paksa, pernikahan, dan pekerjaan berbahaya. Pada tahun 2017, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden. Melalui karyanya, ia mengenalkan kepada penggemarnya dengan realitas perbudakan modern dan menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan pesan tersebut. Maudy merupakan pembicara termuda di Forum Ekonomi Global 2015. Pada tahun 2016, ia dipilih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai wanita inspiratif Indonesia. Maudy juga terpilih dalam 30 Under 30 oleh Forbes Indonesia di kategori Art, Style, dan Entertainment pada tahun 2020 sebagai aktris yang inspirational, serta masuk dalam 30 Under 30 versi Forbes Asia pada kategori Entertainment dan Sport. Maudy dianggap berpengaruh karena telah menghasilkan karya yang sukses dan juga memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan dengan menjadi aktivis pendidikan. Pada tahun 2022, Maudy ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah Indonesia untuk presidensi KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022. Demikian Sobat Selebriti, profil singkat dari Maudy Ayunda. Kita doakan supaya Maudy selalu memberikan yang terbaik dan menghasilkan karya terbaik untuk dunia pendidikan serta entertainment di Indonesia. Saya Juana pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. See you on my next video. Bye.